Cempaka. Gimana Sobat Tema? Udah mulai merasakan aura-aura horor misterinya? Ini dia nih yang akan kita bahas tentunya bareng sama saya, Ade Yulia. Dan juga sudah kehadiran, tadi sudah ada cuplikan juga orang-orang yang di dalam film itu saya bawa ke studio beserta juga dengan scriptwriternya. Sekarang kita sapa yuk yang sudah ada di studio Balinema. Halo. Halo, ada Pak Komang sareng Bu Agung. Terima kasih sudah ada di studio Balinema. Nah, sekarang biar makin penasaran dan penasarannya bisa terjawab ya Sobat Nema, kita kenalan dulu deh ya sama Pak Komang sama Bu Agung ini sebagai apa sih di dalam film ini. Silakan Pak Komang diperkenalkan dirinya dan dalam film ini sebagai siapa? Om Swastiastu, saya Kemang Mayuso di dalam film FTV TVRI ini sebagai penulis skenario. Tetapi di dalam penulisan skenario ini sebetulnya ide awalnya itu disampaikan oleh Pak Dewo Swastika dari Sanggar Kayon. Dia sampaikan, Mang, bisa tak nulis naskah horor tentang legenda Dadong Guliang. Nah, Dadong Guliang ini kan mirip dengan Jaya Pradana Leon Sari, itu ada kuburannya juga kan di Kelungkung ya. Kemudian tapi dia kurang tahu Pak Dewo ceritanya. Nah, kemudian dikirimlah banyak referensi sama Pak Dewonya. Kemudian diberi ide. Saya tanya, ini apakah yang diceritakan Dadong Guliangnya, riwayat hidupnya begitu dia pindah dari Bangli ke Kelungkung, ke Akah, atau cerita lain, tetapi mempergunakan Dadong Guliang sebagai tokoh utamanya di dalam film tersebut. Terus Pak Dewonya bilang, ya buat versi sekarang saja, tapi ada Dadong Guliangnya. Gitu. Kemudian ya tulislah. Terus beliau ini bagaimana produksinya ini diproduksi oleh TVRI atas bantuan Ibu Putri Swastini gitu. Oh kalau gitu oke lah, kita gabung lagi gitu lah. Masa lalu kita kan pernah berteater bersama-sama gitu. Sekarang dalam bentuk FTV ini kita gabung lagi gitu. Waduh. Nah dari situ mulainya itu adik-adik. Ya. Jadinya makanya Pak Komang ini mau ya untuk menjadi seorang scriptwriter-nya kan? Mau. Cocok lagi karena bergabung sama Pak Dewo, terus ada Bunda Putri juga ya. Oke. Ini menarik sekali ya pertemuan dan juga akhirnya terjadilah suatu kolaborasi kerjasama untuk karya ini ya. Nah kalau Bu Agung nih hari ini tampil cantik sekali. Saya ingin tahu di dalam film yang berjudul adalah Dadong Guliang ini sebagai siapa? Sebagai Dadong Guliangnya. Hah? Bu Agung ini Dadong Guliangnya? Iya. Kok nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan banget loh ini bentukannya Dadong Guliang. Ternyata
sangat masih muda, Bu Agung masih jegek, tapi dalam film menjadi Dadong Guliang. Gitu ya Bu Agung ya. Iya. Bu Agung kenapa mau jadi karakter Dadong Guliang ini? Karena saya memang suka dengan karakter yang horor-horor. Oh, saya memang suka sama karakter yang horor-horor. Sebelumnya sempat main film apa aja, Bu Agung? Ada sih beberapa sinetron. Oh, sinetron juga. Sinetron Bali. Ya. Kalau teater aktif juga Bu Agung gitu? Pernah ikut teater nggak sebelumnya? enggak. Oh enggak, berarti langsung terjun? Iya, langsung terjun. Terjunnya langsung ke film Iya. gitu ya, film-film yang ada di Bali itu Iya. terutama ya. Menarik sekali ya Sobat Nema ya, ternyata ini adalah Bapak Ibu yang sangat bertalenta, yang sudah biasa berkutat dengan karya-karya seni yang luar biasa dan sekarang memproduksi satu film yaitu Dadong Guliang. Nah, yang menariknya adalah Dadong Guliang ini kita tayangkan di TVRI. Enten ya Pak Komang? Yeah. Gimana ceritanya di Pak Komang kok bisa tiba-tiba dari Pak Komang, Pak Dewa, ada Bu Putri, kemudian tayangnya di TVRI Bali. Boleh nggak kita diceritain? Kita dari dulu itu kan satu teater, dulu pernah berproduksi teater panggung bersama-sama. Nah kemudian ada ide, kemudian karena TVRI membutuhkan tayangan sinema ini, kemudian dari Pak Dewo menyampaikan bagaimana kalau kita membuat produk film dengan TVRI, terus yang sampaikan, oh bagus, ini untuk hiburan gitu. Budgetnya tidak seberapa, beliau bilang itu, oh budget tidak masalah, yang penting kita tampil gitu lah, kita berkarya lagi gitu. Nah kemudian ya yang tulislah itu Dadong Guliang itu, kalau sampai 2 hari saja sudah selesai itu naskah itu. Ya 2 hari naskah sudah selesai karena sudah ada referensinya, sebutnya sudah diberikan oleh Pak Dewo swastikonya. Oke. Ya. Dari sana berarti 2 hari aja udah jadi niki naskahnya gitu jadi, ya Pak ya. Yeah. Nah naskahnya sendiri kan tadi sudah ada sempat dikasih tahu sama Pak Dewo dielaborasikan dengan keadaan saat ini. Yeah. Seperti apa melihat keadaan saat ini Pak Mang? Begini, di dalam masyarakat itu kan masih dipercaya ada kekuatan-kekuatan nis. Ada kekuatan nis yang selalu mempengaruhi perjalanan hidup manusia itu di masyarakat. Nah, kebetulan di Klungkung itu ada kuburan Dadong Guliang dan dipercaya bahwa jika ada anak-anak menangis malam-malam, nunasico aja ke kuburan Dadong Guliang itu, sehingga anak kecil itu bisa tidak menangis lagi ketika malam. Oh, kalau begitu baguslah diangkat ini aja Dewo. Karena ini sangat bermanfaat, paling tidak secara psikologis masyarakat itu bisa terbantu, bisa diketahui ada yang seperti ini gitu loh. Silahkan Pak Komang yang ngatur bagaimana versinya Pak Komang gitu, ya sehingga Tiang tulis dengan versi Tiang seperti film yang sekarang ditayangkan ini. Ya, berarti kesannya Dadong Guliang itu kesan yang positif. Kesannya gitu ya? Sebenarnya sih ada yang mengatakan Dadong Guliang itu jahat. Kemudian ada yang mengatakan Dadong Guliang itu baik. Sama saja seperti api kan, seperti air. Kadang-kadang air itu bisa mencelakakan orang kan. Kalau ketika terjadi bah misalnya atau api membakar kan bisa, tetapi bisa menjadi baik juga kan. Ketika dia dimanfaatkan dengan baik. Nah Dadong Guliang ini begitu juga. Kadang-kadang kalau beliau melihat orang atau manusia dalam masyarakat itu berperilaku buruk, ya beliau jahat. Tapi kalau orang itu berperilaku baik, beliau malah membantu. Seperti di dalam film ini kan Los Cempaka dibantu dia oleh Dadong Guliang. Kalau tidak dibantu oleh Dadong Guliang, jelas Pak Ari Duren tuh, Pak Ari Duda keren itu. Pak Ari Duren, Duda keren. Iya, Duda keren akan berperilaku tidak baik terhadap Los Cempaka ini gitu. Wah, menarik sekali ya ini. Sudah sampai diberikan spoilernya juga sama Pak Mang ya. Bu Agung, nanti kita juga tanya Bu Agung ya, bagaimana sih menjadi seorang Dadong Guliang yang tadi dibilang ternyata ada 2 persepsi yang berbeda loh. Ada yang bilang Dadong Guliang itu jahat, ada juga yang bilang baik. Nah, seperti apa pendalaman karakternya? Nanti kita akan tanya lagi sama Bu Agung sama Pak Komang. Namun sebelum itu, sekarang saatnya bagi Sobat Nema mempersiapkan cemilan-cemilannya, minuman-minumannya. Karena setelah jeda yang mau lewat, kita akan nonton filmnya. Tapi ini filmnya kita ambil bagian-bagian adegan-adegan yang favorit-favoritnya. Karena kalau nonton fullnya, kita tayangin juga kok di TVRI, tapi di beberapa jam tertentu. Nah, nanti akan ada informasikan lebih lanjut ya. Tapi sekarang
Bersiaplah untuk kita jeda sejenak, kemudian kita tonton filmnya. Tetap bersama kami dalam Bali Nema, rekam Bali, lebih kreatif. Aku peringati kau hari ini. Nanti kamu jangan sekali-kali terlibat dengan urusan keluargamu ke depan. Kalau kamu ingin selamat. Hari ini, ingat, kalau nanti kamu terlibat dengan urusan keluargamu ke depan, kamu tidak akan selamat. Swastiastu, Bos. Swastiastu. Bos, keluar, Bos. Ini pesanannya, Bos. Duh, di mana ya bos ini? Apa mungkin keluar tuh? Wah, semungkin, Mang. Kemarin udah janji, siang ini di rumah sini. Oh iya ya, coba ke dalam lagi. Bos. Bos. Oke, Neng. Jam kudu, Neng. Jam setengah 11 bos. Nah, 10.30. Sudah, setengah 11. 10.30. Setengah 11. Weh, patuh. 10.30, setengah 11, patuh. Bos. Ya. Mungkin. Ya. Ayo. Saatnya minum. Ya ada hari tanpa minum. Minum. Minum bos. Ada salah. Duh. Di. Saya kan mimpi nih. Tidur bos. Dur. Dalam mimpi dok, loh cempaka. Nah nih, seliar ngidam lo cempaka, nengeng lo cempaka, terbayang-bayang. Jatuh cinta. Kata. Om Swastiastu, Bapak Ari, beli mang, sarang beli kado. Cempaka. Loh, kok bengong? Wentan putu Arini nge? Tiang ampun janjian tadi pagi nih ke mau ke rumah sini. Bos.
Wenten. Wenten. Ki. Kalau kayak Nggih, sesung banget. Loh, sejak melihatmu tumbuh remaja, kau begitu cantik dan sempurna membuat Beli tidak pernah bisa tidur nyenyak. Wajahmu selalu hadir dalam pikiranku dan perasaan Beli, semoga kita berjodoh lo. Kalau lo menolak cinta Beli yang tulus ini, hancurlah hidup Beli lo. Jijik! Aku nggak butuh rumah baru, mobil baru, motor baru. Apalagi menjadi ibu baru dan suaminya setua itu. Bapak Ari semestinya sebagai orang tua menjaga perasaanku seperti menjaga perasaan anaknya. Kalau udah seperti ini, hancur semuanya. Terutama aku yang tidak akan bisa menjaga persahabatanku dengan Putu Arini. Loh, kamu tidak apa? Ayo duduk dulu. Loh, tadi Tiang sudah ke rumahmu. Dan Mimi juga sudah menceritakan semuanya loh. Bahkan Mimi yang memberitahu Tiang kalau lo ada di sini. Loh, Tiang mohon, maafkan Bapak Tiang ya. Tiang janji nanti Tiang yang akan menegur Bapak Tiang. Tidak ada yang perlu dimaafkan lagi Arini. Semuanya sudah selesai. Tolong ini kembalikan ke orang tuamu. Suruh dia berperilaku sebagai orang tua dan bisa mengayomi anak-anaknya. Dan satu hal lagi, tidak semua bisa dibeli dengan kekayaan. Loh, Cempaka. Loh, kamu jangan begitu loh. Persahabatan kita tidak bisa selesai sampai di sini saja. Kenapa Bapak lakukan semua ini? Gara-gara perbuatan Bapak ini, Bapak telah melukai dua hati gadis sekaligus. Tolonglah Cempaka tuh. Loh, Mi, ada apa? Tuh, tolong lo Cempaka tuh. Loh, tolongin. Kenapa, Mi? Ini juga kenapa rame-rame ke rumah Tiang? Ada apa? dobrak.
Jening Arini, itulah hukuman bagi seorang pendosa. Ia sudah sepantasnya diberi pelajaran dan dipermalukan supaya tidak mengulangi lagi perbuatan. Ingat, aku akan selalu melindungi kalian penduduk yang aktif, yang menjalankan dharma. Sudah mulai merinding kan ya. Nontonnya tuh kayak udah, oh gitu ya, oh gitu ya. Tapi ternyata memang ada beberapa adegan lompat-lompat, itu kita potong-potong beberapa bagiannya biar Sobat Nemo makin penasaran dan nungguin filmnya tayangin di TVRI itu di jam berapa dan hari apa. Nanti ditunggu ya, akan ada informasi lebih lanjut dari TVRI. Makanya nonton terus TVRI, media pemersatu bangsa. Sekarang ada ajak ngobrol lagi sama Bu Agung sebagai pemeran Dadong Guliangnya dan juga ada Pak Mang sebagai penulis naskahnya. Yuk kita lanjut ngobrol dulu yuk. Tadi ternyata ada cerita dari Bu Agung nih terkait bagaimana sih tiba-tiba diminta menjadi seorang Dadong Guliang gitu ya. Katanya ada messenger masuk dari Pak Dewa gitu ya Bu Agung. Ya. Gimana sih Bu Agung ceritanya? Itu dah Pak Dewanya messenger, terus ditawarin ikut main, katanya mau buat film yang berjudul Dadong Guliang, terus diminta nomor WA, saya kirimin nomor WA-nya, terus langsung dikirimin PDF-nya, terus di bawahnya diisi berperan sebagai Dadong Guliang. Gitu. Langsung, berarti itu udah poin banget ya Pak Dewanya ya. Langsung kasih PDF, langsung udah sebagai Dadong Guliang. Iya. Di awal saat baca PDF-nya sendiri, sudah mulai tertarik untuk menjadi Dadong Guliang atau malah ragu? Bu Agung? Jujur sih ada keraguan ya, karena kan sosok beliau itu kan memang sosok yang sakti gitu. Terus ada rasa takut dikit karena memang beliau itu memang ada gitu. Terus karena saya hobi gitu dengan karakter yang horor-horor, ya saya terima dan saya pelajari naskahnya. Naskahnya mulai langsung dibaca gitu ya Bu Agung ya. Nah tadi Bu Agung kan sempat bilang ada keraguan dan ketakutan karena sosok Dadong Guliang ini bisa dibilang ada tiada gitu, kita nggak lihat tapi ada rumor-rumor, ada cerita-ceritanya beliau itu kan ada gitu. Terus gimana dong Bu Agung menyikapi hal itu? Apakah langsung membuat suatu ritual dulu, sembahyangan dulu apa gimana sebelum meyakinkan diri oke siap menjadi Dadong Guliang? Untuk ritual sih enggak ada, cuman berdoa aja supaya beliau itu ngikutin saya gitu. Karena saya kan izinlah dulu sama beliau karena saya mau masuk ke karakternya beliau gitu biar selamat, biar
ada gininya apa namanya tuh, Ada taksunya, taksunya kalau orang ya Bali bilang. gitu, ada taksunya untuk memerankan beliau, sosok beliau. Oke, berarti meyakininya seperti Iya. itu ya Bu Agung ya. Nah, kita kembali lagi ke Pak Komang. Pak Komang tadi kan sempat bilang dunia teater itu sudah biasa dilakoni gitu ya, bersama teman-teman juga, beradu akting dan lain sebagainya. Perbedaannya di mana ketika membuat naskah untuk teater dan untuk film? Ini kan menjadi satu hal yang kalau kita lihat kan beda ya, teater dan juga film. Tapi ketika itu berhubungan dengan naskah, apakah berbeda? Ya antara teater panggung dengan FTV, sinema itu jelas berbeda. Tetapi ada unsur-unsur yang mirip, yang sama. Sama-sama kedua jenis kesenian ini didukung oleh yang disebut dengan collective arts dan synthetic art. Oke. Collective art itu kan didukung oleh banyak orang, oleh banyak seniman, tidak pemeran aja, tidak aktor aja, tetapi ya seperti penulis, sastrawannya, seperti pelukisnya, gitu, dan lain sebagainya untuk urusan setting dan seterusnya. Kemudian panggung juga begitu, film didukung oleh collective art, ya panggung juga collective art oleh banyak orang. Jadi juga di synthetic art oleh ya seniman, ya ada sutradaranya. Kalau sutradaranya kan belum tentu aktor ya, belum tentu dia bisa main kan, tapi dia tahu oh ini pemain ini buruk ini gitu, harus dibeginikan gitu. Dia tahu itu, tapi kalau dia disuruh melakukan ini belum tentu dia tahu. Nah itu disebut dengan synthetic art, itu didukung oleh banyak seniman ya, oleh pemusik juga dan lain sebagainya. Kalau panggung juga begitu kan, ini jadinya sama nih, mirip ini. Tetapi perbedaannya jelas manajemennya lain. Kalau panggung jelas manajemen panggung dia. Itu ada urusan penata panggung, ada urusan penata setting dan seterusnya. Kalau film ada yang ngurus anting lokasi dan seterusnya, ada yang ngetes pemain dulu. Itu kalau film itu jelas lain ya, urusan manajemennya. Nah kemudian kalau kedua jenis kesenian ini dan membuat naskahnya pun juga berbeda. Cara pemikirannya ya, cara pemikiran Tiang ketika membuat itu berbeda. Kalau membuat panggung jelas yang dipikirkan itu adalah openingnya. Gimana ketika pemunculan di panggung itu supaya penonton drag gitu, begitu dia muncul sudah terangkat emosi penonton itu. Kemudian groupingnya, blockingnya juga harus dipikirkan supaya menarik. Kan ini yang katakan ini aesthetic art itu seperti lukisan. Nanti penontonnya lihat, seni itu enak sih blockingnya gitu, ada semrawutnya. Itu kalau panggung. Kalau film sudah mulai memikirkan gimana caranya, di mana tempat-tempat yang indah. Nah kalau sutradara tahu itu ada tempat yang metaksu, ada tempat yang tidak metaksu. Kalau Tiang sering mengalami itu ketika hunting lokasi, ini tempat ini kok jelek. Padahal kalau dilihat secara keseluruhan ada gedung-gedung yang mewah gitu ya, tapi tak metaksu dia. Tapi ada tempat ketika kita masuk situ, ini bagus sekali. Karena terlalu sering kita hunting lokasi itu, kita tahu seperti itu. Nah itu perbedaannya kita ketika menulis naskah film, yang kita pikirkan adalah lokasinya, di mana nih, dan orang-orangnya. Kemudian ketika kita menulis naskah panggung, ya openingnya itu sama grouping dan blockingnya itu perbedaannya deh. Fokus penglihatannya kalau yang teater panggung satu panggung doang gitu ya. Satu panggung aja. Blockingnya tapi satu panggung tapi harus menarik terus gitu ya. Iya. Kalau film berarti ya lokasi harus tahu di sini, di sana, di sini gitu ya. Ternyata begitu ya. Ternyata banyak yang harus dipikirkan sebagai seorang scriptwriter gitu. Nah, kalau kita berbicara mengenai, tadi kan sekarang naskah sudah jadi dikirimkan kepada para pemain. Salah satunya adalah Bu Agung. Bu Agung sudah mendapatkan naskah, sudah reading. Apakah dari reading saja itu sudah mendapatkan emosionalnya sebagai Dadong Guliang, atau harus bertemu dengan siapa-siapa lagi, atau sutradara, entah pemain yang lain, atau seperti apa Bu Agung? Untuk Dadong Guliangnya sendiri aja. Sendiri aja udah dapat dengan ya? membaca naskahnya itu. Oke, berarti pendalaman chemistry untuk mendapatkan sosok emosionalnya Dadong Guliang apa saja yang Bu Agung lakukan selain membaca naskahnya?
lihat di YouTube, terus untuk yang meranin horor juga ya gimana sih gitu, untuk peran sebagai tokoh yang horor gitu, terus penjiwaannya gimana gitu. Ketika melakukan proses penjiwaan sebagai Dadong Guliang itu ada berkomunikasi dengan siapa lagi, Bu Agung? Apakah ke sutradara juga, ke produser, atau malah langsung ke Pak Komang? Udah ini belum, udah pas belum ini sebagai Dadong Guliang? Atau ke Pak Dewonya? Di rumah aja Oh, gitu. latihannya ya. Tapi Setelah kalau- baca terus apa namanya tuh memperagakan gimana. berarti bercermin gitu ya? Gitu. Mencoba Biar langsung. taksunya keluar gitu, biar penjiwaannya bagus gimana. Kalau gitu. boleh tahu berapa hari? Dalam satu hari itu berapa jam latihannya, Bu Agung? Paling datang dari kantor baru latihan, Oh gitu. baru baca lagi. Jedanya dapat berapa hari sebelum syuting? Dari dapat naskah PDF kemudian menuju syuting itu ada jeda berapa hari? Semingguan. Oke, dalam waktu seminggu berarti Ya. baru melatih diri sebagai seorang Dadong Guliang gitu ya. Berarti ketika sampai di lokasi langsung take. Langsung. Wah, Langsung mantap take, ya. sekali. Senior memang berbeda. Oke. Nah, Pak Amang Ya. nih melihat sosok Bu Agung sebagai Dadong Guliang seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan visualisasi yang Pak Amang lakukan ketika membuat naskah? Jelas keinginan Tiang nih kan di dalam skrip Dadong Guliang itu sosok Dadong Guliang itu adalah ini kan Dadong Guliang ini dia moksah dia di artikel-artikel itu Tiang baca dia moksah kena kesaktiannya itu sehingga dia dipercaya di Kelungkung itu masih hidup gitu loh. Kadang-kadang bisa muncul secara sekalo dia, kadang-kadang bisa menghilang. Nah, karena itulah dibuatkan tempat semacam kuburan, tetapi juga semacam pemujaan Dadong Guliang gitu. Nah, kemudian ketika Bu Agung memerankan itu, ini Dadong Guliangnya seperti ini jadinya ya gitu. Kalau saya kan memikirnya banyak sekali, seperti ini, tapi saya pasti menunggu nanti gimana munculnya orang menilai naskah saya gitu, naskah Tiang, gimana dia menilai. Ternyata seperti ini dia mengapresiasi gitu. Tapi Bu Agung memerankan ya bagus. Wih, Karena mantap. lain dengan karakter beliau ini. Tadi Tiang ketemu di studio tidak bersapa, tidak tegur sapa gitu. Kita tidak tahu. berbeda. Ya, beliau yang menekan Pak Tiang, Bu Agung yang memerankan Dadong Guliang. Wah, ini Baru Bu tahu. Agung baru tahu. Jadi kan artinya beliau berhasil dia memerankan. Kita kasih tepuk tangan tokoh dulu itu. buat Bu Agung, luar biasa. Sampai penulis naskahnya ternyata tidak menyadari itu ya. Iya, Ini ternyata yang main Dadong Guliangnya Bu Agung, Bu Agung, ya. gitu deh. Nah, Bu Agung ini kan berarti juga ketika memilih wardrobe-nya, itu Bu Agung pilih sendiri atau ada tim? Ada. Ada juga berarti ya. Dan itu berdasarkan komunikasi lagi sama Bu Agung atau Bu Agung terima aja? Nanti pakai ada, itu kan ada kayak penutup kepala, baju dan lain sebagainya tuh. Terima aja. Oh gitu ya. Terima aja berarti udah bentukannya kayak gini, visualnya Iya. dikasih kayak gini, ya sudah Iya, terima sudah. aja. Tapi ada momen-momen biasanya nih kan film misteri gitu ya, Bu Agung ya. Ada momen-momen horor gitu atau mistis-mistisnya gitu. Merasakan nggak Bu Agung? Tapi ditahan dulu jawabannya karena setelah ini ternyata ada yang mau lewat ya Sobat Nema ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Bali Nema, rekam Bali lebih kreatif. Sobat Nema, masih di Bali Nema rekam Bali lebih kreatif. Ade masih ditemani sama Pak Komang dan juga ada Bu Agung. Ini kita masih berbicara mengenai prosesnya film dari Dadong Guliang. Nah, tadi Bu Agung sempat ada tanya nih, apakah ada menerima suasana mistis nggak ketika pembuatan film ini? Ada yang masih diingat nggak Bu Agung? Ada, cuman rasanya kayak gimana gitu. Oke. Kayaknya tadi sempat ada cerita nih, sempat ada satu scene di sebelahnya goa gitu ya. Ternyata ada rasa-rasa mistis, itu bener nggak sih Bu Agung? Ya, karena setiap mau tik saya minta izin sama beliau, terus biar beliau itu saya izin biar dimasukin saya gitu, biar biar sosok beliau itu gini dalam tubuh saya gitu, biar Lebih metaksu gitu ya, biar lebih sosoknya metaksu. beliau biar benar-benar terlihat Iya. gitu ya berarti ya. Oh,
Berarti menarik sekali dong ketika setiap mau memainkan peran itu izin dulu, Iya, izin gitu ya. dulu. Biar ya juga semoga tidak terjadi Iya. apa-apa kan gitu ya Bu Agung ya. Dan juga ternyata saat pembuatan film ini ada hal-hal yang menarik seperti perubahan cuaca yang tidak terprediksi ya Bu Agung. Seperti apa itu ceritanya? Hujan waktu itu ya, hampir apa namanya tuh, hampir seharian hujannya itu karena terbentur waktu kan biar harus hari itu selesai. Akhirnya lanjut. Nah, kita lanjut syutingnya sampai hampir subuh lah. Sampai Iya, subuh sampai hampir lanjut subuh. syutingnya Iya. gitu ya. Oh, karena Cuacanya ya. yang nggak mendukung. Tapi selain itu ada nggak tantangan tersendiri yang masih Bu Agung ingat ketika proses pembuatan film Dadong Guliang ini? Tantangannya. Tantangannya mungkin lupa makan karena terlalu serius berakting gitu. Enggak sih. Aman Nggak ada, berarti ya Bu aman, Agung ya, langsung cuma karya aman. masalah cuaca aja Iya, tidak masalah cuaca terprediksi aja, gitu iya. ya. Oke. Nah, kalau untuk perjuangannya sendiri yang dilihat berarti ketika cuaca tidak mendukung, teman-teman di lapangan juga berarti kerja kerasnya luar biasa ya Bu Agung ya? Sama-sama. Sama-sama Iya. semua ya. Sepenanggungan semua. Sepenanggungan. Nah, Pak Mang ketika proses pembuatan film ini apakah Pak Mang ikut datang ke lokasi juga? Sebenarnya diminta datang oleh Pak Dewonya, Sanggar PJ-nya, tetapi karena yang berhalangan waktu itu, sehingga ya tidak bisa datang lah. Tapi saya tahu posisi nanti kalau teman-teman di lapangan itu akan seperti apa gitu loh. Udah terbayang. Ya udah terbayang. Pertama dikejar target. Iya. Ya, target itu berhubungan dengan budget kan. Iya. Kalau budget untuk syuting lagi 2 kali itu konsumsi ya? tidak ada gitu. Gimana bisa? Nah ini kan dikejar target ya. Iya. Kalau hari ini harus selesai ya harus selesai. Kalau nah ketika harus selesai tapi cuacanya tidak mendukung. Nah itu ada itu betul-betul membuat boring gitu di lapangan. Ya kadang-kadang kalau kita tidak tahan emosi, satu sama lain bisa saling marah, saling menyalahkan. Tetapi kalau bisa kru itu ya kompak itu yang bagus. Nah seperti yang disampaikan tadi itu kan ada hujan. Nah seperti itu kan dan harus selesai target hari itu. Apa yang kalau kayak lekting kan nggak bisa. Kalau malam itu diganti dengan adegan siang ya jelas non siang itu. Nah inilah tantangan bagi sineas itu kalau ketika berproduksi itu. Lain dengan di panggung itu. Udah jelas ya, tertutup, indoor gitu ya. Kita seenaknya lah biar hujan lebat ya kita nonton aja gitu. Iya, Nah kan? ini bikin film itu luar biasa, harus memiliki mental yang bagus lah. Ya, emosional harus ditahan itu emosinya. Kemudian sabar, kemudian harus kompak dengan satu sama yang lainnya. Kameramen, sutradara. Kalau enggak kompak bisa hancur lah produksi itu. Kalau semuanya udah sendiri ya. Pernah kejadian itu kita break aja dulu kalau begitu, kalau enggak cocok sutradara dengan kameramen, angle-nya kameramen pingin dari sini, tapi sutradara enggak, jangan dari situ ini. Ya udah mulai. Susah jadinya ya. Itu banyak tantangan dari ilmu lapangan. Itu yang harus diperhatikan. Harus ya. diperhatikan. Tapi kalau tantangan dalam penulisan suatu naskah film Pak Komang, gimana caranya menjaga biar energi atau elemen horornya itu tetap ada? Karena kan pasti di setiap adegan itu kan berubah-ubah kan dia nuansa moodnya, tapi biar tetap terkesan horor itu apa saja yang harus diperhatikan? Mungkin siapa tahu nih Sobat Nema ada yang mau bikin naskah horor gitu. Nah inilah mungkin tantangan juga bagi penulis ada ya. Jadi kalau kita ingin menjadi penulis itu yang pertama harus dilakukan banyak nonton juga ya. Kita mau buat apa film horor? Ya siapkan juga ya, di YouTube atau di mana sajalah lihat film-film horor yang sudah ada yang the best lah. Kemudian membaca, mengisi diri terus ya. Literasi itu harus dilakukan secara terus-menerus gitu loh, mengisi diri terus. Kalau itu mungkin bisa menulis. Nah kemudian kita kan sering mendengar cerita-cerita di masyarakat itu tentang ini tempat ini tengah. Ini tempat ini tengah, ini di sini ada liak gitu misalnya. Nah, kita imajinasikan saja bagaimana kalau tiba-tiba kita di tempat tengah itu ada muncul sosok yang gaib gitu misalnya. Nah, itu kita buat. Ini
bukan tanggung jawab penulis saja sebenarnya dia. Iya. Tuh, ini juga tanggung jawab editingnya ini. Kalau editingnya nol, horornya tidak Hilang ini. hilang dia. Editingnya harus berperan sekali ini. Nah, kalau filmnya sudah jadi, kalau editingnya nol misalnya, tidak bakalan bagus. Harusnya ada efek serem, nggak dikasih efek gitu. Itu yang mendukung dia efek-efek Actingnya itu Bu ya. Agung udah bagus, sudah serem udah. Tapi Nggak pakai efek ya. apa. Gila. Itu yang lah harus ya. diperhatikan Iya, juga ya, berarti ya. diperhatikan, Tidak ya. bisa bekerja sendiri itu Sendiri, berarti ya, ya Pak ya. Mang ya. Iya. Nah kalau Bu Agung ini ketika berapa hari untuk syutingnya Bu Agung? Film ini? 4 harian ya. 4 Kalau harian saya, ya? Kalau Bu Agung sendiri 4 hari. 4 hari. Itu make upnya berapa lama? Sama pakai baju lama nggak? Enggak. Oh prosesnya cepat berarti ya. Tapi setiap hari kan ada perubahan dan itu make upnya masih tetap konsisten gitu ya Bu Iya. Agung. Nah tadi kalau dibilang Pak Komang pun tidak menyadari ternyata Bu Agung adalah yang main Dadang Guliang. Iya, gitu. iya. Kalau keluarga udah nonton Bu Agung? Sudah. Gimana responnya keluarga? Ya, sangat mendukung sekali. Kaget nggak? Keluarga. Kaget juga. Kaget melihat loh. Iya. Ibu Kok saya bisa begini. berperan seperti itu gitu dia. Dia nggak nyangka kalau saya itu bisa memerankan tokoh Dadong Guliang itu. Tokoh Dadong Guliang ini. Tapi terbawa nggak Bu Agung emosionalnya seorang Dadong Guliang sampai keluar, sampai ke rumah, ke kantor tuh sempat kebawa nggak? Enggak, sungkar enggak. Langsung karena enggak ya. Siapa tahu tiba-tiba mau ketawa, lupa gitu jadinya. Tapi sering ya nginiin Dek, temen. bisa tidak yang bertanya? Apa ya, itu? sama Bu Agung. Iya, boleh. Ini selalu jadi pikiran Tiang. Kenapa nih? Itu ketawa itu Bu Agung yang punya ketawa tuh. Iya, iya, iya. Berapa hari belajar ketawa gitu? Pertanyaannya berapa hari belajar ketawa? Enggak. Langsung ya gitu. Coba bisa nggak Bu Agung ketawa itu sekarang? Bisa nggak Bu Agung? Coba. Kita coba cek sekarang Ingin ya. dengar itu. Bagaimana ketawanya Dadong Guliang? Iya. Iya. Dengan dialog ya. Oh boleh, dengan dialog boleh yang di TV-nya itu zoom. ya. Iya, iya. Yang di situ ya Iya. dialog Iya yang boleh dialog ini sana. Boleh nari di yang- zoom ke bagiannya Bu Agung dulu, kita lihat bersama. Oke, coba dicek. Silahkan Bu Agung. Hari ini, ingat, kalau kamu ikut campur dalam urusan keluargamu ke depan, kamu tidak akan selamat. Bisa gitu ya? Iya. Merinding loh saya sama Iya, Bu Agung. Saya merinding. Wow, itu berarti pendalaman karakternya, ketawanya sendiri tuh benar-benar dapat dari Bu Agung Iya, sendiri ya? Wow, gimana Pak Komang? Ya, saya sendiri terkejut melihat Bu Agung ini kan penampilannya kalem, Iya. tapi ketika dia berdialog, mau serem dia. Iya loh, kayak langsung Ketika dia merinding. ketawa tuh, malah terangkat ya horornya ya. Ternyata memang tepat sekali pilihan Pak Dewo, Pak Komang memilih Bu Agung sebagai Dadong Guliang gitu ya. Dan Pak Komang, ini kan kita masuk ke segmen terakhir. Kita pengen tahu nih siapa saja sih yang diajak berkolaborasi. Mungkin mau diucapkan terima kasih dari Pak Komang, disapa juga Pak Dewo dan juga sanggarnya. Boleh dikasih tahu ke Sobat Nema. Pak Komang. Ya, yang pertama sekali jelas pada Bunda Putri Swastini, ya, karena beliau lah awalnya sebagai motor dari produksi ini melalui Pak Dewo Swastikanya, Sanggar Pejengnya. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini Tiang mengucapkan terima kasih pada Bu Putri Swastini supaya tidak pernah berhentilah mendukung setiap kreativitas yang berhubungan dengan kesenian apa sajalah. Ya, karena seni itu adalah aset budaya kita juga, ya, harus dipertahankan terus. Gitu. Kemudian yang kedua itu pada Pak Dewa Swastika, Pak Dewa Bondes dari Sanggar Pejeng. Karena tanpa beliau Tiang tidak akan bisa lagi berkreativitas lah. Iya. Karena ajakan beliau lah untuk, Mang mau tidak menulis? Oke siap. Itu dalam kesempatan ini Pak Dewo, Tiang mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh teman-teman dari Sanggar Kayon Pejeng yang sudah mendukung keseluruhan produksi dari film ini. Sehingga Tiang tahu jadinya bagaimana orang lain mengapresiasi tulisan Tiang.
oh seperti ini. Nah, sehingga untuk kemudian hari Tiang akan lebih belajar lagi untuk lebih bagus menulis. Nah, itu aja dia dulu. Oh, iya, kita berikan tepuk tangan dong buat Pak Komang dan juga Bu Agung. Matur suksema, terima kasih sudah hadir Pak Komang, Bu Agung juga. Ini semoga menginspirasi Sobat Nema yang mau berkarya seperti kata Pak Komang tadi ya, yang mengatakan ya sekarang harus mau berkreativitas, harus terus membuat suatu karya juga kan. Belum lagi kalau kita berkolaborasi dengan orang-orang hebat lainnya ya, Pak Komang dan juga Bu Agung. Dan semoga nanti muncul lagi generasi-generasi baru seperti Bu Agung yang bisa tetap yang namanya menjadi seorang aktris, apalagi dengan pendalaman karakter yang sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih Bu Agung, Pak Komang sudah hadir. Dan buat Sobat Nema, saksikan terus Bali Nema, rekam Bali lebih kreatif. Kita akan ajak Sobat Nema nonton film lagi di setiap episodenya. Akhir kata ada Yulia dan kru yang bertugas pamit dulu. Sampai jumpa di Bali Nema selanjutnya. Bye-bye.